klik F2. Ini tuh waktunya 10 menit. Oke, 10 menit saya akan ngabaceo. Nah, sambil ngeliatin markingan ini. Ini waktunya 10 menit. Dari mana tahu 10 menitnya? Bukan dari video lamanya ini ya, tapi di sini ada timernya. Nah, itu yang berjalan timer waktunya, waktu proses. Oke, berbicara tentang mesin ini. Jadi mesin ini tuh namanya mesin laser marking. Dia prinsipnya menggores material. Memberi nama di material, menggores, membentuk. Mau gambar apa saja, yang penting vektor, yang penting masih garis. Formatnya DXF, itu bisa diproses di sini. Kalau JPEG juga bisa, gambar, foto. Misalkan foto nggak divektorin dulu, cuman hasilnya nggak bakal maksimal. Ketika dimasukkan ke program ini, pasti menjadi vektor atau garis dan tidak akan sempurna. Yang bagus kita edit dulu fotonya di Corel Draw atau di Illustrator. Terus kita ekstrak di situ, ambil garis yang sekiranya akan diambil. Oke, ini hanya cerita dalam video ini. Jadi ini proses marking ini sampai hari ini dimulai 2 minggu kemarin. Nah, ini banyaknya sebanyak 700 piece. Tapi tidak setiap hari marking ini, karena kadang ada markingan yang yang datang, terus yang marking datang ke sini terus ingin diduluin. Jadilah itu membuat marking ini lama. Nah, hasilnya udah dapat banyak. Dan besok Sabtu tanggal 5 bulan 7 2025 markingan ini selesai. Nanti di updatean video saya di YouTube maupun di Facebook pasti tidak update lagi tentang yang ini, pasti nanti ada yang lain. Nah, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Oke, jika kalian ingin menandai atau memarking, kalian bisa datang ke sini, ke Mutiara Laser yang ada di Citra. Ya, di Citra Bundaran 3 lurus arah ke Tiga Raksa. Jalannya Bundaran 3 lurus. Nah, nanti ada Lagon seberangnya. Kalau dari arah Bundaran 3 berarti ada di kanan. Oke, ada di kanan. Di situ ada rukonya, tulisannya Mutiara Laser. Atau kalian bisa search juga di Google Maps. Jadi Mutiara Laser ini ada 3 tempat yang terpisah. Satu di sini cabangnya di Citra, kedua di Bisling, ketiga di Bojong. Nah, di semuanya itu sama. Jadi yang ada di sini itu bisa cutting plat, ada mesin CO2 juga, cutting akrilik, laser fiber, dan juga ini marking. Kalau yang di Bisling itu komplit, ada mesin tekuk, laser, dan yang lainnya. Nah, kalau yang di Bojong itu sama, dia ada mesin tekuk, sharing, dan mesin roll. Nah, silahkan Anda yang ingin mengunjungi atau datang ke sini dengan memiliki sebuah proyek atau project, insya Allah di sini dibantu. Nah, di sini juga mengerjakan pagar ornamen, pemotongan laser. Bisa juga lihat di video-video saya yang ada di channel saya di Alpi Haika. Ya, boleh dibantu like dan subscribe-nya. Tonton video-video yang lain juga, tapi videonya video gado-gado. Videonya semuanya ada karena awal tujuan saya membuat YouTube itu ingin mendokumentasikan video-video anak saya. Ya. Ingin mendokumentasikan video anak saya taruh di YouTube. Jadi suatu saat saya butuh, saya mau download, itu tidak pecah, itu masih dalam keadaan video original yang MB nya itu masih besar. Kadang kalau merekam itu
sesuai dengan kapasitas HP. Saya merekam dengan HP ini 10 menit bisa nyampe 3 GB. Nah, kalau ada di HP terus kadang memori penuh, membuat berat HP, maka harus dihapus. Nah, jadi mengantisipasinya saya taruh di YouTube. Nah, kalau Facebook saya baru mendalaminya 3 minggu yang lalu lah, atau 1 bulan ini. Nah, di video ini udah 5 menit 34 detik karena ini duluan, tapi di realnya, nah, di realnya itu ini udah 30, udah 5 menit lebih. Oke, beda-beda tipis lah. Kita pengen tahu ini satu piece-nya berapa lama. Tidak usah di skip. Inilah prosesnya. Oke, nanti hasilnya ada ya. Nah, ini sedang marking. Prosesnya seperti ini. Oke. Untuk kalian para YouTuber pemula atau baru, atau ingin menjadi YouTuber atau menjadi konten kreator di Facebook atau di yang lainnya, di Instagram maupun di TikTok, saya ingatkan, itu tidak mudah walaupun kelihatannya tidak sulit. Menjadi konten kreator itu mahal. Kenapa saya bilang mahal? Karena kita butuh modal. Modalnya yang paling utama pasti harus punya handphone yang mendukung. Kalau tidak punya handphone, bisa menjadi konten kreator yang tanpa digital. Ya, kita melakukan sesuatu di kampung yang membuat orang lain terkesima atau mengikuti. Ya, sama aja. Kalau melalui YouTube atau Facebook, konten kreator digital, nah minimal ada HP, ada pelengkapan yang lain, itu harus dibeli, nggak bisa diminta. Yang kedua, yang saya bilang mahal, ada HP tapi kita harus beli kuota atau kartu dan diisi kuota. Nah, kuotanya itu lumayan ketika kita mau upload di YouTube atau di Facebook. Jadi pikirkan lagi. Bukan hanya di situ, tapi kita juga harus memahami tentang konsistensi atau peraturan-peraturan yang ada di YouTube maupun di Facebook maupun di yang lainnya. Dan kita juga tidak hanya dituntut untuk upload video, dan kita juga terus mengembangkan untuk diri sendiri, tidak bisa seperti itu. Jadi kalau mau jadi konten kreator di Facebook atau di YouTube, kita juga harus melihat video orang, status orang. Kita lihat dan melakukan interaksi dengan cara like, subscribe atau follow, dan kita komen. Tinggalkan jejak kita di situ. Kita hormati dan kita ikuti aturan di dalam komentarnya. Tidak kita upload terus videonya tanpa kita menonton video orang lain. Video kita pengen ditonton orang lain, tapi kita tidak mau menonton video orang lain, ya salah. Nah, itu menurut saya. Kalau menurut kalian tah. Dan juga jangan ikutin seperti konten saya yang gado-gado. Kalau pengen cepat naik, cepat sukses, itu harus bertujuan. Kalau punya saya kan tidak bertujuan. Videonya video apa saja, silahkan dicek di YouTube saya. Ya, kalau misalkan ada yang mau tentang tutorial, semuanya video tutorial tanpa yang lain, atau tentang hiburan yang ada hiburan semua, nah itu pasti cepat naik. Atau mau video tentang seperti ini mesin, ya videonya begini saja, tapi kan orang lain kadang butuh, ya edukasi bagus, atau konten batu akik semua isinya tidak akan membuat orang bosan. Karena setiap video baru pasti orang akan penasaran. Nah, dan kalau kita emang suka melihat video orang lain pun akan membalas melihat video kita. Nah, ini prosesnya udah mau selesai. Kita lihat berapa menit kah. Kalau di video ini udah mau 10 menit,
Nah, dan di hasil pun ini hampir 11 menit. 10 menit berapa detik gitu ya, kalau nggak salah. Nggak nyampe 12 menit enggak. Ini 11 menit kurang. Realnya pengerjaan ini tuh 11 menit kurang. Bisa dicek saja ya nanti di akhir. Nah, 11 menit berapa puluh detik gitu. 20 atau 30 lah, lupa saya. Kalau di video ini udah 10 menit lebih ya. Oke, nanti hasil akhirnya saya akan spill bagaimana. Oh, ini udah mau selesai ya. Nah, terima kasih yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Segitulah cerita dari saya. Mudah-mudahan jadi pertimbangan kalau kalian ingin jadi YouTuber. Mudah-mudahan jadi pacuan untuk tidak sembarangan, karena banyak YouTuber yang salah langkah dan akhirnya tidak jadi. Oke, ini udah selesai. Kita lihat. Tidak nyetrum kok. Itu hanya speak. Waktunya kita spill. Itu waktunya, itu fokusnya. Jadi mesinnya itu kalau dari jauh seperti itu. Ya. Ini mesinnya. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah dari awal hingga akhir ini. Ya, saya mau memulai lagi, tapi yang ini tidak divideokan karena cukup satu saja. Berapa menit kah ini pengerjaannya? Dan untuk pacuan ini speednya itu berapa lupa saya. Intervalnya 50 kalau nggak salah. Itu prosesnya cukup klik F2 karena sudah diprogram. Jadi karena ini sama semua, jadi tidak ada yang dirubah-rubah. Speed maupun yang lainnya tidak dirubah, ukuran tidak dirubah karena udah pas. Dan disitu udah saya kasih garis. Nah, untuk pacuannya, ini tinggal diklik F2 ini di sini. Nah, dia berjalan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Semoga sukses semuanya. Salam untuk semuanya. Salam untuk para YouTuber pemula. Semoga kalian sukses semuanya. Salam untuk para konten-konten kreator yang pemula yang baru ingin bermulai. Ingat ya. Ingat kita harus kreatif. Sekian dari saya.